buat gue malah jauh lebih challenging drama kali ya kalau misalkan untuk gue pribadi ya dibanding horor. Karena kalau horor lebih Justru seneng ya? Iya lo gitu. agak psycho gitu ya emang orangnya. Dia pertama kali lu ketemu dia langsung udah punya laki lagi. Dengar lu dulu preman ya mau dia. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 99 It's Nothing But Movies. Dan di episode kali ini gue kedatangan satu aktor dan juga satu aktris dari film horor yang akan tayang nanti di bioskop. Tebak film apa? Ini dia, film Pemukiman Setan. Please welcome Maudy Efrosina dan juga Dava Wardana. Oke, salam kenal. Baru pertama kali gue kenal sama Dava sama Maudy. Wah gila, dari bajunya kita udah lihat mereka akan mencoblos siapa. Bukan. Pemukiman Setan ya. Sebelum itu rate dulu dong outfit kita. Ini spesial buat kincir nih. Oh gitu? Wih Nggak janjian, merah, jeans, ini sama sepatunya. Iya. Gimana tuh? Tapi lu ini janjian enggak? Nggak janjian. Berarti Serius? kita kompak banget nih filmnya. Chemistry Semoga kita juga dapet. kompak ya. Amin. Wah ini gimmick yang bagus guys. Ternyata dia nggak janjian, tapi gokil loh. Maksudnya biasanya pas datang ke sini tuh kalau film horor warna bajunya itu nggak merah, biasanya hitam. Hitam ya. Fontnya yang merah. Nah ini Iya, dibalik. ini keren. Fontnya hitam tapi bajunya merah ya, Pemukiman Setan. Karena emang Pemukiman Setan semoga pengen memberikan keunikannya sendiri. Asik. Tapi kalian gimana nih? Kan sekarang Dava berarti film kedua atau pertama horor nih? Kalau horor yang tayang kedua. Kedua horor. Tapi secara syuting yang pertama. Syuting yang pertama, secara syuting. Kalau Maudy? Ini kedua. Ini kedua ya. Gue naik ke Maudy nih, kalau dibandingin sama film drama, lu lebih challenging mana sih kalau syutingnya? Sebenarnya kalau untuk di bioskop, film bioskop gitu ya. Gue lebih sering horor sih dapetnya malah daripada drama. Kenapa? Padahal perawakan Anda sama sekali tidak horor, tau nggak lu? Karena mungkin gue suka banget horor pertama, dan kebetulan horor pertama gue kemarin Kodrat yang kerja sama juga bareng PH yang sama juga dan sutradara yang sama juga. Terus puji Tuhan itu juga berhasil juga, box office juga. Mungkin dari situ jadi orang melihatnya horor-horor terus kali ya gitu. Tapi kalau dibilang challenging mungkin karena udah mungkin buat gue malah jauh lebih challenging drama kali ya kalau misalkan untuk gue pribadi ya dibanding horor. Karena kalau horor lebih Justru seneng ya? Iya lo gitu. agak psycho gitu ya emang orangnya. Enggak, tapi lebih apa ya? Lebih mungkin lebih bisa lepas untuk berakting gitu. Maksudnya lebih explore tuh kalau di horor mungkin lebih banyak ekspresi ataupun perasaan yang keluarnya tuh nggak ditahan gitu. Kalau di drama kan mungkin ada hal-hal yang perasaan kita harus ditahan, mungkin buat gue tuh lebih susah sih. Lebih susah ya? Lebih susah. Lo Dav gimana Dav? Sama sih sama Maudy, kalau menurut gue kayak horor itu jauh lebih challenging ya. Karena menurut gue tuh orang lupa kalau di horor itu secara acting tuh, secara mental tuh capek banget juga. Capek banget. Fisik juga capek banget. Karena ya kita pasti ketakutan, terus kayak memberikan nafas yang ritmanya kan kayak kenafasan ketakutan seperti itu. Terus juga at the same time apalagi di Pemukiman Setan ini kan ada actionnya, banyak adegan yang bisa dibilang epic, jadi loncatannya terus mau dipakai sling dan lain-lain itu tuh juga ada. Jadi pasti jauh lebih capek dibanding drama. Iya. Sama bantu apa lu jujutsu lu untuk di syutingan? Lebih kebantu sholat gue kali ya. Berarti itu nggak kepake Dav itu Dav? Pasti ada kepakainya sih, cuman kan porsinya kan? beda-beda. Kalau jujutsu mungkin gue udah terbiasa kebanting, jadi kalau pas di Pemukiman Setan, pas kebanting gue mungkin lebih siap daripada pemain lain gitu loh di sisi itunya. Tapi sekarang masih jujutsu nggak sih Dav? Masih dong. Oh masih ya? Ini abis ini mau ke sana nih. Serius? Ini udah pakai, ini dalamnya gue udah pakai nih bajunya. Tapi lu berapa lama sih Dav jujutsu? Gue udah dari berapa 5 tahun. Soalnya pertama kali gue ngeliat Dava di industri film itu justru di film Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Waktu itu Utek sini kan, terus kita ngobrol. Oh gue nggak ada ya? Nggak ada, lu nggak ada. Kemana? Pokoknya lu mungkin lu lagi jujitsu. Gue takut sama lu soalnya gitu. Terus waktu itu setelah itu baru lagi nih gue ketemu sama lo di Pemukiman Setan. Nah pertanyaan gue flashback dikit ke pertama lo masuk ke industri film Dav. Itu ceritanya kayak gimana?
Jadi gue waktu itu baru lulus kuliah. Ini gue long story short aja. Waktu gue dulu nggak ada kepikiran sama sekali karena nyokap bokap gue mengarahkan gue lebih berkarir di dunia corporate gitu loh, di bisnis, finance dan lain-lain. Dan gue juga kuliahnya mengikuti itu. Tapi waktu selama gue kuliah di Australia waktu itu, gue ikut komunitas namanya Indonesian Film Festival. Dan di sana itu memberikan event itu bisa banget, gampang banget juga, lebih gampang untuk sukses karena orang Indonesia itu banyak. Dan apalagi orang Australia memang tertarik terhadap kultur kita. Jadi film-film Indonesia ke sana tuh bisa banget dipopulerkan lah. Pada saat itu ada Pengabdi Setan, Marlina, The Murder in 4X, Banda, dokumenternya Banda, terus Ziarah, Salawaku dan juga restorasinya Lewat Jam Malam. Disitulah gue terekspos lagi dengan film Indonesia yang mungkin tidak hanya komersial banget, tapi ada sisi independennya, indie dan pesan tersendirinya itu. Dan di situ gue mulai tertarik. Akhirnya pas pulang ke Jakarta gue sempat kerja kantor selama setahun, terus tidak merasa kecocokan mungkin, apalagi pas juga COVID. Jadi gue di Spark juga sama waktu ikut Indonesian Film Festival. Pas juga kuliah gue ada ikut teater juga di sana, main temulawak. Jadinya gue pengen kayak ini sesuatu yang dari kecil gue selalu udah lihat di dalam sekeliling gue, be it orang tua, terus temen dekat sekeliling. Nah itu tuh sesuatu yang mungkin gue penasaran untuk coba dan belum diberi kesempatan untuk coba. Pas gue izin ke orang tua gue, ya gue udah lulus kuliah, sudah lewati tanggung jawab itu, jadi tinggal ya udah kalau kamu mau kerja di sini tanggung jawab kamu. Tapi kamu harus berjuang sendiri. Jadi mama papa tidak terlalu mengenalkan networknya mereka. Jadi aku berjuang sendiri. Waktu itu cari network sendiri di Premiere, terus ikut kelas-kelas acting, komunitas, terus kayak sosok kenal sama Maudi, Kak, berkelar gitu. Oh iya. Tapi kan ditambah dengan support system nyokap lo yang udah lama banget kan. Pasti, tapi awalnya dia jujur tidak sepenuhnya support. Karena dia lebih pengen yang gue tuh lebih jelas lah apa jenjang karirnya gitu loh. Bener. Karena di sini kan memang banyak ketidakpastiannya juga. Betul. Struggle is real ya bro. Betul. Banyak nego budget juga kan. Banyak nego budget. Tapi kalau horor mah gede. Amin. Ya. Coba spill budget. Boleh di-spill di sini kan. Tapi berarti kalau kita ngomongin tentang film pertama lu itu berarti Panduan Perpisahan, bukan? Film pertama ya? Iya, Panduan Perpisahan. Langsung main sama Ute. Rasanya gimana dah? Pertama kali lu masih inget nggak? Lu pertama kali masuk, terus kan ada reading segala macam workshop yang which is kan lu kan belum pertama kali tuh. Terus langsung sama Ute lagi. Jujur waktu itu kayak ditawarin terus ada ngobrol-ngobrol gitu. Waktu itu lebih ke ngobrol-ngobrol sih, bukan casting ya. Ngobrol-ngobrol terus akhirnya jodoh, alhamdulillah. Terus pas ditanya ini jadi perempuannya siapa, karena kan memang intens ya dua karakternya itu. Intens. Terus ya udah nanti datangnya dulu ke kantor pas ngobrol pertama Mas Adi ngomongin skrip. Waktu datang tadi kayak Ute, gue kayak ini yang gue nonton di Penyalin Cahaya, bebas gitu, dan lain-lain. Gue kayak anjir tuh pressure banget sih. Jujur pressure banget, apalagi yang lebih membawa, maksudnya film itu tuh membawa emotional journey karakter gue kan. Dan Ute itu sebagai seorang yang datang ke hidup gue, bisa tuh datang pergi, dan jujur itu pengalaman yang sangat berharga sih. Gue belajar banyak banget. Terus tidak sepenuhnya pelajaran itu baik, tapi gue belajar banyak banget sih di situ. Jadi lebih pasnya lebih membumi, lebih pengen belajar lagi, lebih pengen lebih hungry lagi untuk mencoba memberikan penampilan yang berbeda. Contohnya di pemukiman ini gue full botak nih pertama kali dalam hidup gue. Oh ini full botak? Iya full botak. Di pemukiman lebih botak lagi sih. Ini udah agak numbuh ya dikit ya? Ini udah agak numbuh, karena gue pengen coba gue bisa memberi tawaran baru gitu sih. Gue kira pertama kali lu ketemu Ute langsung, udah punya laki. Iya kan Babi? Oke, menariknya sih sebenarnya kayak waktu itu gue pernah berpasangan juga dengan seseorang, terus itu tuh teman dekatnya Ute. Nah pada saat itu waktu gue berpasangan ini tuh sering main sama Ute, tapi Ute itu belum senaik sekarang. Nah terus pas kita ketemu kita kayak flashback gitu, lo inget gak sih zaman itu, lo inget gak sih zaman ini kita sekarang kerja sama ya gitu. Cuman alhamdulillah maksudnya Ute tuh gue respect banget juga, karir dia semakin bagus sekarang, semakin naik namanya. Dia humble dan pengen selalu support. Oke, Maudi kan SMA di 46. Iya. Terus gua banyak juga teman yang sekolah di 46 dan dengar lu dulu preman ya Maudi. Hah?
Lu dulu terkenal dengan cewek yang galak ya? Enggak ya? Enggak. Oh enggak, pantes itu Enggak, produser tahu tapi- kalau ini berbakat jadi pemain horor. Iya, jadi cegil. Jadi Tapi serius. gue tuh baik loh, maksudnya justru gue tuh Asik, gue tuh baik loh. Kayak ada Enggak, validasi gitu. tapi emang ya namanya anak Di sini SMA kita ya. boleh terbuka-buka kalau Iya, di sini. namanya dulu zaman-zaman Kincir ini SMA. safe space loh. Betul. Nice. Itu Tapi dia. enggak, tapi ya dulu bukan ngegeng juga sih, gue nggak punya geng juga, cuman ya pasti kita dulu waktu zaman SMA ada temen yang deket banget gitu kan. Iya, iya. Nah yang deket banget itu ya di sekolah SD SMA gue dulu itu lumayan banyak yang tahu lah pertemanan kita ini gitu. Tapi gue tuh justru yang paling apa ya, nggak suka ngebully atau apa gitu loh. Lo nggak Maksudnya suka gue ngebully, tapi lo nggak- paling kalem maksudnya di dalam satu circle lo yang Untuk- famous. untuk Iya kan? nggak juga Oh, gitu. kayak gitu. Maksudnya di pertemanan gue nggak kalem, Iya. tapi untuk ke junior gue kalem kok gitu. Oh, Oh, Tapi gitu gue nggak ya? preman. oh nggak preman ya? Nggak preman. Berarti nggak valid tuh, berarti itu sumber gua tuh. Sumber lo siapa tuh kalau boleh tahu? Ah nggak tahu, gua nggak tahu. Pokoknya semalam gua ngeliat di ini kan, di Google kan, mau di Evrosina gua baca coba di mana sih Nur? Oh 46, gua langsung telepon teman gua. Dia orang gimana sih gitu. Oh ternyata tapi enggak ya. Lu ini penasaran history tab lo ini apa aja ya mengenai kita ya? Banyak ada kok. banget. Ada di Google, ada di handphone gua. Ada 7 tab kalau nggak salah. Oke, berarti pertama kali lu masuk ke industri itu setelah lulus SMA atau pas kuliah? Sebenarnya jadi awal banget gue masuk di entertain itu, jadi kelas 2 SMA gue lagi nonton konser waktu itu. Apa konser apa masih inget? lu? Paramore waktu itu. Jadi gue nonton Oke. Paramore tahun 2012 apa 11 ya gue lupa. Hmm. Terus inilah apa namanya diwawancara dulu di salah satu majalah. Di salah satu majalah diwawancarain gitu, interview segala macam. Masuk di Bentar, majalah kenapa itu. lo di interview waktu itu? Mm-mm. Random aja gitu? Lo majalah Hai lo tau gak? Dulu Tahu, majalah Hai, majalah cewek-cewek Hai. Hai kayak mereka kan suka kayak misalnya kayak acara Paramore gitu, dia ketemu kayak mau dong interview tentang gimana Iya. sih konsernya apa Iya gitu benar-benar. gitu. Dulu tuh Hai sama Provok tuh. Ya Zaman kayak itu. gitu. Gede. Terus terus waktu itu gue dikontak sama salah satu manajemen waktu itu, terus diajakin join. Sebenarnya gue udah mulai mengenal industri ini dari gue zaman SMA. Cuman dari SMA sampai kuliah, gue tuh kayak nggak yang terlalu fokus untuk mau kerja. Gue masih pengen sekolah, gue masih pengen kuliah, gue masih pengen main lah. masih main mentok gitu ya. Iya betul, nggak ada yang ngerti nih mentok roaming. Ada Tongkrongan rapat gue tuh dulu ngerti. dia sama. Coba kalau di debat capres kan semua apa namanya itu harus dikasih tahu kan, Iya, semua iya, singkatan harus dikasih Iya. tahu. Jadi boleh dong Mentok itu tongkrongan gue dulu waktu SMA, namanya mentok karena warungnya tuh mentok di Oh, ujung gang gitu. mentok. SMA 46 tuh pokoknya- SMA 46. Hostnya gokil Di juga nih, situ. suka gue. Tahu ya, tahu. Iya ini. Gue tahu, gue pernah kementok masalah. Oh iya. Terus mau Terus habis itu selesai kuliah, pas banget kontrak gue selesai di manajemen gue dulu itu, gue sempet ngantor juga. di Gue sempet ngantor di Sinarmas dulu. Oh Sinarmas, oke. Sinarmas. Di BSD kantornya, tapi kayak cuma berapa bulan ternyata kayak gue nggak cocok. Itu setelah lu dari Trisakti. Setelah gue dari Trisakti, udah lulus. Jadi udah lulus. Intinya tanggung jawab sama kayak Dava, tanggung jawab gue udah selesai. Di saat gue mau cari kerja, gue mencoba kantoran. Ternyata gue juga nggak cocok. Akhirnya gue balik lagi ke industri ini. Oke. Gitu. Tapi awalnya dari casting kan pasti. Awalnya dari Untung nggak balik casting. lagi sekolah dia. Iya. Yang balik lagi ke industri ini ya. Kalau sekolah lagi, ya udahlah. Soalnya biasanya artis-artis zaman dulu itu kalau yang di atas-atas kita ya umurnya itu biasanya kalau masuk pertama kali ke industri itu dari iklan atau enggak dari majalah kan, dan Iya. mereka tuh biasanya ketahuan sama casting directornya itu biasa ketemu di pasar raya gitu, di Iya, mall biasa iya, gitu kan. iya, Nah iya. berarti kalau ini Maudy berarti casting nih emang udah Untuk ngejemput. akhirnya gue mulai syuting lagi itu, kebetulan karena gue pernah di manajemen dan gue pernah kenal orang-orang PH, akhirnya kita ketemu lagi, terus casting lagi, Oke. akhirnya mulai dari situ lagi. Apa film pertama? Kalau gue pertama banget tuh FTV malah. Oh FTV. Pertama banget oke. tuh FTV. Untuk film pertama gue itu dulu judulnya Perfect Husband sama Amanda Roll sama Kak Dimas Anggara. Itu film Perfect pertama. Husband ya, gue Perfect belum Husband. nonton lagi. Wah, FTV tahun berapa tuh? FTV, gue tuh lulus tahun berapa ya? Berarti syuting di Jogja atau di Bali gitu ya? Enggak, udah zaman gue Bali. tuh udah nggak di sana, jadi Puncak. di puncak aja. Jadi puncak aja. Dulu yang itu terus ya? FTV dulu kalau nggak Bali, Jogja, puncak kan. Cuman waktu zaman gue tuh udah Bali Jogja udah enggak, Jogja jadi kayak puncak aja. enggak di Bali nggak sih? Bali Jogja. Anyar Bali, Anyar Jogja satu dulu. lagi. Anyar nggak ya? Enggak. Bali Jogja kebanyakan Bali Jogja, Jogja. Bali Jogja. Atau enggak yang di Ragunan, yang di Ragunan apa di Jagakarsa ya? Ada tuh kalau iklan di situ terus gue Iya lupa. iya, ini Jagakarsa. Jagakarsa Persari, kan? Persari. Persari. Itu rumah itu tuh pokoknya Itu ikonik udah pokoknya. iya. Iya.
Terus stripping gimana apa semua di situ. pertama kali masuk ke itu Perfect Husband berarti ya? Pertama kali main film itu lu rasain apa? Sebenarnya kalau misalkan dulu awalnya jadi emang dari SMA gue emang suka seni. Maksudnya gue suka dulu gue ekskul gue ada 3 waktu gue SMA. Apaan? Gue ngeband, gue ngedance sama gue Cheers. Gokil. Untuk Keren. di sekolah gue kalau masalah pelajaran emang gue nggak terdepan gitu ya. Gue emang males-malesan lah dulu. Tapi maksudnya kalau untuk di kayak ekskul gitu gue malah suka banget gitu. Gue suka yang ya gue suka seni lah kayak gitu. Gue suka seni tari, Nonton film musik, juga. gitu, iya. Jadi emang sebenarnya dalam diri gue tuh suka gitu. Cuman yang bikin gue makin yakin karena gue punya perbandingan antara syuting dan kerja kantoran. Dan kerja kantoran tuh nyiksa banget buat gue waktu itu. Jadi pas gue di syutingnya secapek-capeknya gue kayak bersyukurlah gue lebih mending ada di sini daripada gue harus balik ke kantoran gitu. Karena emang buat gue nggak cocok di situ. Jadi kayak excited sih, malah kayak gue pengen I want more gitu. Gue nggak mau di sini aja, gue pengen yang lain, gue pengen nyoba yang lain-lain lagi tapi di dunia ini gitu. Jadi Pas pertama kali lu syuting masih inget itu scene ngapain gitu, disuruh ngapain segala macam. gue inget karakter gue itu cewek-cewek annoying cegil yang ngejar-ngejar cowok, gue inget banget. Terus gue pernah juga dapet karakter yang kayak neneng-neneng PA gitu, yang ngejar-ngejar cowok gitu. Cewek-cewek kosong bodoh gitu iya, ya. Oh gitu ada gue ya. pernah juga. Iya. Terus ya itu sih, itu dua karakter awal gue yang gue inget, 2 judul pertama gue syuting FTV itu 2 itu. Keinget banget ya kalau karakter Inget kayak gitu ya. Tapi gue inget kalau gue inget kalau gue boleh nambahin ya, kayak gue lucu banget soalnya pertama kali gue syuting tuh gue nggak tahu kalau syuting itu ternyata nggak kronologikal. Waktu itu gue syuting series. Gue nggak tahu kalau misalnya hari pertama itu bukan episode pertama, scene pertama kita gitu loh. Jadi waktu itu langsung karena keterbatasan lokasi dan waktu pemain yang lain, jadi kita langsung ngambil salah satu golden scene ending. Wah itu kayak pecah banget gitu kan. Terus take pertama, gue masih belum ngerti kan, gue ngerti blocking, gue belum ngerti frame kamera. Terus tau gak sih blocking yang T gitu tuh gue masih belum ngerti. Take pertama gue nabrak extras, ulang. Take kedua, gue yang kayak saking deg-degannya tuh, ini kan mikrofon itu sensitif banget. Iya. Gue nafas gue yang kayak agak ngorok tuh kayak. Terus jantung lo kedengeran yang di-cutnya bukan director, cutnya sound, orang sound. Gue gitu banget. Yang ketiga itu tiba-tiba ini gue nih saking gue deg-degannya gue lari, abis itu ini jatuh nih, ya apa namanya clip on-nya jatuh. Terus gantung-gantung gitu. Dan terakhir yang keempat itu blocking, nggak di kamera, sampai orang DOP-nya tuh sempat kayak negur gitu loh kan. Jadi gue kayak gue masih baru gimana dong. Tapi akhirnya kelima keenamnya ini amanan. Apalagi pas di cover gue juga nggak tahu kalau syuting itu tuh satu kamera. Apalagi kalau seri satu film ya. Kebanyakan tuh satu kamera. Jadi gue kira tuh udah yang kayak 3 atau 4 kamera yang nusuk gitu loh. Jadi kita udah fokus sama adegan sekali itu aja. Ternyata enggak, ada master, ada medium, abis itu baru cover. Nah pas cover kan semuanya tuh kayak semua divisi kan ngeliatin lo kan. Semua kamera tuh ngeliatin lo. Jadi kayak kerasa semua kru ini ngejudge lo gitu. Itu tuh pressure udah gitu lighting dar gitu kan. Iya, itu tuh menurut gue tuh penonton juga harus tahu sih sebagai pemain tuh kita pressure itu seperti apa. Apalagi awal-awal gila masih nggak ngerti apa-apa kayak. Gue juga pernah cover. Kadang kan kalau cover itu kita tatapannya nggak langsung. Kita suka nyolong gitu loh. Tatapannya nggak langsung ke lawan main atau ke gue juga pertama kali nggak ngerti, jadi gue tuh ngadepnya kemana-mana gitu sampai gue juga ditegur, tapi kayak ya itu first time sih emang. Gimana gue baru pertama kali waktu itu kan tangan, biasanya kan tangan. Ngeliatin tangan kita sih, imajinasikan gitu loh, tangan itu tuh mata orang. Udah lu harus hafalin dialog ya kan, improve-nya gimana, udah gitu ada kameranya di mana lo harus tahu, nggak boleh ngadep kamera. Wah itu ya lu pasti masih inget ya awal-awal gitu. Inget banget sih, inget. Tapi tapi jadi berkesan lah ya. Iya, jadi berkesan. Oke, dan sekarang ngomongin tentang karakter, gue pengen tahu karakter kalian di Pemukiman Setan ini. Gue ngeliat posternya, males gue liat Maudinya. Itu bukan gue by the way. Itu bukan poster yang mana nih? Poster kita ada banyak. Poster yang ada agak-agak AI gitu. Agak-agak artsy AI gitu. Gue tapi lupa kita, sih. Coba kasih lihat. Yang mana sih? Gue handphone gue. Jadi kita tuh banyak banget poster. Nih ya, coba ya gue cek. Tapi kalau poster yang terakhir banget itu Adinda Thomas sebenarnya. Oh gitu? Itu yang serem banget itu. Nggak kenalin kan? Nggak kenalin. Banyak yang nggak kenalin Dinda. Keren banget sih di situ. Gokil. Juga. Itu Dinda definisi Cegil 2000. Cegil 2024. Nih, ini official posternya. Oh ini bukan elu ya? Bukan gue. Itu Adinda Thomas. Males gue ngeliatnya. Tapi kalau buat gue yang menurut gue salah satu yang keren itu yang ini. Vintage poster. Nah ini. Kalau ini mau gue tahu. Yang rame-rame itu, iya itu. Itu keren tuh yang itu tuh.
Kalau karakter gue di sini itu, jadi gue tuh perempuan yang punya masa lalu yang lumayan berat di kehidupan keluarganya. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap adiknya juga. Dan dia juga harus bertanggung jawab atas hutang-hutang keluarganya. Jadi sampai akhirnya mau nggak mau karena dia terlihat hutang dan sebagainya, dia join lah ke temannya dia yang namanya Gani. Gani itu diperankan oleh Bisma Mulia. Gani itu punya sahabat, ada Fitrah, Dava, sama Zia, Ashira. Nama lu siapa? Nama gue Alin di situ. Alin, oke. Alin di situ. Oke, terus Akhirnya karena udah mentok banget, gue harus bayar utang dan gue harus jagain adik gue segala macem. Gue minta tolong Gani untuk kayak gue ikut dong join lo mau ngerampok gitu. Akhirnya mau join mereka, tapi sebenarnya si Fitrah ini salah satu yang apa ya, yang paling preman lah kalau di Cogil. Iya, cogilnya lah. Sorry Dia- aku mabok gitu kan. Wah, lo kalau ngeliat juga ngeselin banget nih karakternya Fitra di situ. Oke. Pokoknya akhirnya Red flag gitu ya? Oh, Red flag banget. Asli juga ya. Saking red flag-nya sampai hitam. Asli, ayu. Dayu. Ya, pokoknya akhirnya Iya, join iya, lah. gitu. Akhirnya gue join sama mereka. Banyak problem juga antara gue dan gengnya mereka sampai kita akhirnya ngerampok sebuah rumah. Dan di dalam rumah itu ternyata kita tidak bisa keluar karena banyak sekali apa ya? Kenapa namanya pemukiman setan? Pemukimannya itu di mana? Ada pemukiman di situ. Pemukiman setan tuh jadi sebenarnya di dalam satu rumah itu. Sebenarnya juga yang gue tanyain di awal-awal. Iya, Di awal karena sebenarnya menceritakan tentang satu rumah itu. Oh. Tapi Iya, ternyata iya. di dalam satu rumah itulah Ada sesuatu. yang kayak banyak banget hal-hal mistis di dalam satu rumah itu. Oke. Jadi Sukma ini adalah titisan sebuah setan turun-temurun gitu, yang nanti gimananya tonton aja. Tonton filmnya. aja ya. Oke, kenapa namanya pemukiman setan? Oke, kalau lu Dev, karakter lu Dev, tadi kan katanya red flag nih cowok, Red flag katanya emang banget. cogil gitu. Cogil. Emang iya, si Fitrah itu cogil di film ini. Gimana ya? Jadi lo tau kan kalau di horor tuh yang mati pertama tuh orang kayak gimana? Tahu. Nah, itu karakter gua Oh tuh. iya. Ini orang pasti mati pertama nih anjing ini gitu. Tipe yang gengges gitu. Iya, tahu Gitu, gue. ya. Tapi mati atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi mati atau enggak kita nggak tahu kan. Cuman di trailer ya ada gue nusuk-nusuk gitu kan. Iya. Emang Cuman bodoh gitu. itu memang yang bikin menurut gue film kita lebih menarik ya karena ada dinamika karakter yang berbeda gitu loh. Kayak misalnya kalau dilihat tadi di dalam komplotan geng itu Ashira Zamita yang berperan sebagai Zia itu lebih cewek tomboy. Ya. Gani itu mungkin lebih beta boy. Dewasa, paling dewasa. Paling dewasa, makanya dia lebih ngerti situasinya Alin terus kayak ya udah deh yuk kita bareng-bareng aja. Sebenarnya Ganinya mungkin takut mati sendirian kali ya, jadi ngajak-ngajak. Iya, ngajak-ngajak. ngajak-ngajak. Terus ada karakter gue juga yang lebih kayak apa ya? Mungkin bad boy gitu kayak lebih Dia kayak lebih yang nggak pakai logika gitu. Dia yang kayak main apapun yang dilakuin kayak udah lah pokoknya gue lakuin aja gitu. Kalau mungkin penengahnya tuh jadi Gani gitu, Gani, Gani ya. si Bisma itu karena dia yang lebih dewasa, dia tuh lebih yang selengean gitu loh. kelengeannya. Nggak mikir panjang lah Nggak gitu mikir loh, kayak panjang. kebanyakan cowok-cowok jaksel gitu kan. Iya, benar. Nah terus yang menurut gue bikin menarik adalah film ini tuh bernuansanya tuh Jawa. Kayak gengnya gue, Gani, dan Zia itu komplotan Malang ini nih kita merantau dari Malang. Dan kita berbahasa Jawa. Malang. Oke. Cok gitu, janco, terus jamput gitu. Nah terus kita bisa mencoba memastikan yang terbaik di film ini bahwa bahasa Malang itu kita udah effort banget lah untuk semoga tidak miss ya. Dan juga ada salah satu acting coach juga Bang Ciprut yang juga standby di set untuk dengerin frame per frame bahwa Jawa kita itu sebisa mungkin tidak ada yang miss gitu. Believable. Dan gue, Gani, Zia kita itu sampai bikin grup bareng, share podcast. Jadi kita mencoba memfamiliarisasikan diri kita tuh di bahasa Malang karena Malang, Jawa Malang sama Jawa Surabaya itu agak beda dong. Kalau misalnya contoh, kalau misalnya Malang itu ada kon. Kamu tuh kon, lo itu kon. Kalau misalnya Surabaya tuh DE. Kalau Jawa Tengah Jogja itu lebih ke DE gitu kan. Oke. Iya, Oh, dan kamu tuh kon. kon ya. Terus ada kayak misalnya beberapa kesulitan misalnya kayak D depan sama D belakang gitu. Iya, susah sih situnya ya. Karakter Maudi mempunyai kesulitannya sendiri Alin, tapi dia tidak berbahasa Jawa di sini. Gitu. Oke, yang berbahasa Jawa tuh lu si Gani Kayak itu, komplotan ini, geng komplotan kita itu, ini. geng Iya, itu ya. geng Oke, kita oke, ini. oke. Lo ada referensi karakter nggak sih sebelum nonton Pemukiman Setan? Lo nonton apa dulu? Scream, Iya. Scooby-Doo, apa gitu? Sebenarnya menarik bukan dari horor, tapi ceritanya bisa dibilang seperti horor. Waktu itu pada saat ini kan syuting hampir setahun yang lalu ya. Iya.
Waktu itu salah satu series yang lagi trending di Netflix namanya Beef. Oh, gue nonton. Tahu. Nah, Steven Yeun. Ya, tahu gue. Nah, itu tuh karakternya lumayan seperti itu tuh, yang Iya. kayak nggak takut, terus dia berani, terus dia marah-marah kayak just not, ya gitu-gitu. Nah, terus gue liat kayak anjing ini bisa jadi banget nih fitrah waktu gue baca skripnya. Iya. Terus gue akhirnya diskusi lah sama Pak Charles, director kita, kayak Pak kalau saya botak gimana? Seperti ini nih referensinya gitu. Oh. Terus ya Pak Charles baru tuh, oh iya coba kita tambahin anting sama kalung kayak cocok. Oh iya Pak tuh kayak cocok tuh. Jadi memang ada dinamika banget nih karakternya gitu loh. Udah gitu Charles Ghazali juga kan ngasih kebebasan juga kan buat Iya. pemain-pemainnya buat Betul. explore Menurut kan. gue ya dia salah satu director yang komunikasinya itu paling enak ya Enak, terhadap enak. pemain. Jadi kita juga cukup jelas, kita juga sebagai pemain pengen memberikan extra effort gitu sih. Lu gimana, Alin? Apakah ada referensi karakter yang lu ambil dari film lain sebelum mengambil Pemukiman Setan ini? Kalau sebenarnya di awal tuh gue dikasih gambarannya sosok Alin itu kayak si ini Tom Raider. Tomb Oke, Raider. Tomb Raider. Raider. Oke. Tapi kalau gue Independent woman, itu strong gitu-gitu ya? kalau looknya kalau lo lihat. Tapi kalau misalkan untuk gue, ini karena horor kedua gue, jadi gue tuh lebih takut di sini tuh karakter untuk actionnya. Oke. Di sini kan ada ini horror action juga kan di sini. Iya. Karena gue nggak pernah action. Gue nggak tahu kalau orang berantem tuh kayak gimana, ekspresinya harus kayak gimana, cara apa. Jadi gue lebih banyak nonton film-film Action. kayak action. Apa lo Perempuan nonton apa? tapi ya, kayak film-film lah gue tonton. Film-film superhero yang oke. cewek gitu gue tonton. Oke. Yang gue nonton tuh, aduh gue lupa tuh. Pokoknya kalau di iPad gue dulu tuh udah di download semua tuh Netflix apa semua tuh kayak film-film superhero. Pokoknya yang action tapi yang meranin cewek semua gitu. Oke, Wonder Woman, Wonder Black Woman, Widow gitu-gitu iya, ya. atau apa Captain Marvel. Captain Marvel. Kayak gitu-gitu. Sri Jadi Asih. Sri iya, Asih. Sri Asih. Sri Asih juga dong. Oh, referensi Indonesia dong bro, Mantep. support film Indonesia. Mantap, Sri Asih. kayak gitu. Jadi kayak kalau referensi satu karakter nggak ada, cuman gue nonton dari berbagai macam film, lihat ekspresinya gimana kalau dia berakting action apa segala macam kayak gitunya sih. Lebih banyak berarti nonton film action ya. Yap. Karena memang lu basicnya bukan jujitsu ya. Gitu. Bukan ya, makanya kan gue Boxing dia, lu nggak lihat Instagramnya, lu kurang research. Instagramnya kagak ada yang pas boxing di Ada, ada ya, berarti di kurang scroll highlights, ke bawah. bener nggak? Ih, cakep. Hebat. Itu kayak stalker deh, bukan riset. Itu bukan riset Dav namanya. Oh, lu boxing juga? Boxing. Lawan siapa nanti? Next? Enggak. Enggak yang boxing tapi gue suka boxing. Itu siapa yang kemarin Zara lawan Lula ya? Lula Lula, kan menang. Lula Nah, apa? berarti abis ini next lawan Maudi nih. Jangan dong. Itu lawan Sambil Sri Asih. Lawan Sri Asih. Tomb Raider lawan Sri Asih. Udah pakai ada satu yang pakai selendang mayangnya dia. Oh, tuh. ini pakai keris. Iya benar. Lu di sini udah senjatanya keris. Keris. Oh, keris. Tapi sebelum lu syuting, workshopnya ngapain pada? Maksudnya kan ini kan film yang ada riset budaya juga kan pasti kan banyak ya tentang tadi kalau Dava belajar bahasa Jawa gitu. Tapi kalau lu karakter lu gimana? Kita tuh selama reading selalu bareng-bareng. Jadi kalau reading untuk bedah skrip untuk karakter kita udah ya lumayan punya waktu yang cukup panjang lah waktu itu. Kalau misal untuk workshopnya justru yang gue deg-degan karena kita ada waktu. Cuman waktu untuk workshopnya itu nggak sebanyak waktu pada saat kita reading dan lain-lainnya gitu. Jadi ada beberapa kayak Koreo yang udah kita pelajarin ternyata di set itu semuanya diganti. Semuanya diganti. Semuanya diganti. Jadi kayak justru yang bikin deg-degan kadang kalau misalnya kita udah mau tag scene ini nih yang koreonya udah dipelajarin gini-gini tiba-tiba di set kayaknya gini aja deh diganti. Dan kebetulan Om Charles itu sangat suka action. Kayak hampir semua Jackie film Chan dia, gitu, iya dia Hong Kong ini reference banget dia gitu. ngefans banget sama Jackie Chan. Jadi bener-bener mungkin kalau lo tahu film-filmnya dia ada segelintir sedikit sentuhan actionnya tuh ada gitu. Jadi pada saat Om Charles ngarahin ke kita dan Om Charles selalu turun tangan sendiri. Jadi setiap adegannya diganti dia tuh tidak mempersulit kita juga. Dia tahu karakter pemainnya kayak apa. Jadi kalau dia ganti pun dia tahu nih ini akan mudah untuk kita mainkan gitu. Jadi bukan yang mempersulit juga. Cuman agak deg-degan kan tiba-tiba kayak ini gayanya kita ganti yang kayak muscle memory gue udah kayak gini nih tiba-tiba harus dibikin kayak gini. Oke lah, tapi karena ternyata juga dibikinnya tidak seribet itu, justru dia mencari alternatif yang lebih mudah untuk kita mengerti dan kita gerakan. Jadinya semuanya sih ternyata jauh lebih keren ya. Kalau misalnya gue bisa lihat jauh lebih ada sentuhan actionnya juga kan soalnya kan gitu ya. iya. Udah gitu referensinya dia juga kan suka banget sama Jackie Chan kan. Iya, Kalau Jackie dia Chan kan suka yang paling ikonis tuh kalau dia lagi fight gitu barang-barang di sekelilingnya kan Iya, itu dimanfaatin pasti kan. manfaatin, iya. Tang gitu. Itu yang Dan ikonis. kalau misalnya lo ngelihat
Om Charles yang ngajarin gue gitu ya, maksudnya di sela-sela syuting dia suka iseng gini kayak coba lo coba dia bilang pegang tangan lo, jadi pegang tangan gitu, tangan misalnya dia mau kemana, tangan gue tuh nggak boleh lepas sama dia, kayak hal-hal kecil itu basic action atau gerakan atau koreo itu dia tuh kayak paham banget gitu, jadi kayak kalau siapapun nih misalnya mau ditawarin film action sama Om Charles, kayak lo nggak akan nyesel sih. Nggak akan nyesel sih ya. Lo nggak akan nyesel sih. Dan dia tuh Pak Charles juga cerita, maksudnya pasti secara safety, secara shot tuh dia udah sangat menjaga. Dia tuh pengen ada elemen of surprise gitu loh di pemainnya. Makanya pas workshop kita udah diajarin pasti basicnya, basic jatuh, basic reaksi dipukul atau reaksi kebanting gitu tuh seperti apa. Tapi yang bener kalau mau dibilang tadi, kalau di set dia tiba-tiba ada imajinasi baru. Itu suka langsung implementasikan. Pasti yang of course sesuai dengan set, sesuai dengan safety kita juga gitu sih. Tapi yang penting diimprove di lokasi langsung gitu ya sama Charles ya. Wow, gila keren sih. Tapi kalau gue tanya lo karakter apa sih yang pengen lo explore lagi nextnya? Kan karakter horor udah, drama juga udah tuh. Cegil udah, cogil udah. Apalagi yang pengen lo explore dari lo berdua buat next? Sebenarnya gue pengen banget action yang beneran yang maksudnya yang kalau ini kan horror action ya. Horror action, gue pengennya action. Action, oke. Gue pengen yang bener-bener yang full, bener-bener persiapannya lama. Nggak, menurut gue seru aja gitu. Gue pengen banget kayak, mungkin kalau gue bisa bilang salah satu role model gue itu kayak Julia Estelle. Gue suka banget kayak dia di film-filmnya dia. Oh, gitu. ikonik banget ternyata ya. Julia Estelle sudah terhubung. Kita telepon. Halo. Iya. Ini dia. Oh itu, sorry ini Julia dia. Estelle. Beda ya. Gitu. Ya pokoknya itu, pun drama gue juga pengen banget drama, karena gue nggak pernah drama yang benar-benar, mungkin Dava udah pernah kan, kayak drama yang benar-benar drama gitu, gue tuh belum pernah. Dan gue juga salah satu mungkin sutradara yang gue pingin banget berkolaborasi bersama, bekerja sama bareng itu Pak Yandi Lawrence dengan film-film drama dia yang keren-keren banget. Lu pas terakhir udah nonton kan? Udah lagi. Udah nonton belum? Udah. Ya itu maksudnya Film itu dua itu sih yang gue pengen banget. Gue pengen banget di romcom berarti ya, lebih ke romcom. Iya, karena romcom itu juga nggak gampang actingnya menurut gue. Beatnya, pasnya, gimana lucunya tuh kita juga nggak maksa. Itu menurut gue susah banget. Iya. Oke, jadi komedi gue takut banget sih sebenarnya untuk main komedi karena apa ya, gue takut garing gitu loh, karena kan susah untuk kita mendeliver itu untuk orang bisa nangkep itu jadi lucu gitu. Iya. Unleash lah lo yang pertama kali kan lo pakai lo jadi cegil kan, lalu keluarkan sisi-sisi itu. Betul. Lu Dav, karakter apa Dav yang nanti lo bakal explore? Gue pengen banget nih sebenarnya, gue lagi ngincer ini nih. Gue pengen banget, ya sama lah kayak Maudi, kayak action. Apalagi gue kan dari kecil suka banget olahraga, yang tadi lo bilang juga jujitsu, pengen banget. Hopefully bisa bring back the good old days of The Raid gitu loh. Wih, ya kan? keren. Siapa tahu nanti gue mau bisa terlibat amin. The Raid yang mungkin keberapa. Ya mungkin kalau sekarang yang mirip ke arah sana, dan gue jujur respect banget terhadap filmnya, ada 13 Bom yang sekarang lagi tayang. Betul. Pengen ke sana. Terus kalau karakter gue mungkin suatu hari kalau mungkin pengalaman gue udah lebih baik, gue juga bermainnya juga lebih baik, gue pengen banget sih bisa sampai ke range, coba kayak jadi bencong gitu tuh, lucu ya. Iya. Wah, itu keren. Kayak banci gitu loh, kayak misalnya ya Jeffrey Nicole sempet tuh di Jakarta With Everybody, dia ada tuh beat itu, atau enggak kayak Doni Damara di apa yang tadi sudah aja Lovely Man. Nah itu tuh. Itu menurut gue kalau gue udah bisa sampai ke range sana sih. Iya sih, gila sih. Kalau di Hollywoodnya Jared Leto kali ya. Jared Leto kan sempat jadi di Dallas Buyers Club kan sempat jadi gay kan, yang pernah kena HIV gitu. Tapi kalau di Joker, Dallas Buyers Club juga kan, siapa namanya itu, Matthew McConaughey yang ini kan, yang ada scene gitu. Oke, berarti dua karakter yang nantinya bakal lo explore, gue doain tercapai ya buat kalian semua ya. Tapi jangan sampai di dunia nyata ya kalau gue. Enggak, nanti karakter dalam film maksudnya. Coy. Jadi kayak seru sih, jangan terlalu banyak dikat ya. Iya benar. Enggak ada dikat, ntar. Yang dikat paling yang capres doang kan. Enggak, kita enggak bahas capres guys, sumpah enggak bahas capres. Ntar aja kita habis off cam kita bahas ya. Oke, terakhir top 5 film horor favorit kalian, bebas mau dari Indonesia, Hollywood, Jepang, Thailand, Zimbabwe, Nauru, bebas. Iya kan, makanya gue tanya ke lo tadi. Selain Pemukiman Setan pasti nomor 1. Pemukiman setan. Enggak itu. Oh ya. Pemukiman setan. Nah. Ya kan lo capek kan? Enggak, setiap podcast itu mulu film pertamanya
yang pasti kalau misalkan ada yang dia promoin itu dulu filmnya. Enggak, gue bilang selain itu nomor 1 udah pasti. Iya, Pemukiman Setan keren dan pasti 1 juta penonton. Amin. Selain itu. Ini horor apapun ya, bisa horor komedi, horor apa gitu. Boleh, yang bebas. Kalau dari Indonesia 3 aja deh, 5 kebanyakan kayaknya. 7 deh. Jangan kebanyakan. Padahal gue udah banyak nih, gue udah Oh ya udah 5. Itu tadi di mobil udah WhatsAppan gue udah top 5 tuh apa aja gitu, dicatat satu-satu. Udah 5 gas. Kalau film Indonesia ada 2 yang paling gue suka itu Apa? Kodrat, oke. Tino ya? Iya. Film sendiri itu juga sama aja. Nah, tapi kan beda dong. Habis ini Tapi KKN 2 gitu. Cekil. Kodrat. Sama yang kedua tuh Jelangkung yang tahun 2000. Rizal Mantovani. Oke. Julia Estelle itu ya? Bukan, itu Kuntilanak. Oh, Kuntilanak. Ini Samuel Rizal dulu Jelangkung. Samuel Rizal tuh yang Amanda Rawles ya? Jelangkung 2. Oh, yang pertama. Yang pertama nih. Yang pertama tuh gue lupa di mainnya Winky. siapa. Oh iya, DJ Winky bener. Masih inget lagi. Itu gue suka banget soalnya. Kalau Indonesia tuh 2 itu. Okay. Gue suka juga kayak The Exorcism, Conjuring, sama Pimak gue suka banget. Wah gila, horror Pimak komedi. sih. Males banget tuh nontonnya juga. Pimak, Ya agak-agak jijik gitu kan. Thailand. Pimak. Berarti tadi apa aja? Pimak, Kodrat, Jelangkung, terus The Exorcism, The Exorcism, Emily Rose, sama sama Conjuring. Wah, di Emily Rose gue suka banget. Iya, Emang itu gila tuh Exorcisnya. Lu Dav, sekarang Dav. Hereditary 1. Lu jangan expect gue Karena bercanda lo- mulu dong. Karena lo bingung Gue banget. serius. Kan tadi gue udah nanya makanya dah. Hereditary 1. Hereditary oke. Pocong 2, tau gak Monty Tiwa? Nulis tahu. Monty Tiwa nulis tuh. Pocong 2. Eh, Oke. Terus standar Conjuring. Oke. Terus apa ya, horor Indonesia lagi. Kayaknya ya? Conjuring itu jadi standar, ini nggak sih standar horor yang secara sinematografi pada saat itu belum ada yang Iya. belum ada yang lakuin kan ya. Yang Bathsheba di atas lemari segala macam itu kaget sih gue. Terus juga karena membawa pelopor juga horror action, Kodrat. Oke. Film temennya sama. Tapi itu karena pertama kali gue kenal Dava dari situ loh. Oh gitu. Karena dia DM gue abis itu. Ngerti Gua kan, Bang? habis nonton film Abang bareng. ngerti kan, Bang? Sip. Tuh, alhamdulillah abis itu berjodoh main film bareng. Iya, Betul. Jadi Instagram DM itu bisa menyatukan perjodohan dalam film, guys. Benar. Terakhir ini apa yang di ini Shutter ya, apa Iya, Thailand tuh. Iya. Yang tentang foto. No, itu bukan Thailand. Shutter tuh kayak Shutter Island itu Leonardo Shutter. DiCaprio. Yang setannya itu di Itu Thailand, Taiwan yang bukan sih? yang dia Jepang. yang cerita itu dia tuh ini tahu kan. gue. Itu Ternyata setannya itu bukan Taiwan. Thailand kalau Nah, salah. ini gua ada lupa. Shutter, ada Ju-on, ada The Grudge gitu-gitu. sama Coba tuh. cari deh Shutter. Shutter tuh setahu gue bukan Thailand. Oh, Ya udah kalau bisa ribet The Medium. Ya oke. Bakyan. The Medium. Bakyan. Tapi Serem sejujurnya banget gue The tuh paling takut banget sih nonton horor. Karena gue kan anak tunggal ya, jadi gue takut banget tidur sendiri. Serius lu. Sumpah gue tuh bisa kepikiran, bro. Oke. Oh gitu, terima kasih banyak lo ya. Dava mau ngobrol-ngobrol. Seru banget. Sebuah kehormatan juga gue bisa kenal sama lu berdua. Yap, Semoga yap. film Pemukiman Setan berjuta-juta penonton. Amin. Nonton nggak? Nanti nonton ya. Nonton dong. Abang juga nonton semua ya, Bang ya. Iya, nonton kameramen semua, premier semuanya pokoknya. Ini dekat rumah gue, kalau nggak datang nanti gue samperin. Oh iya, lu di Kemang ya? Kemang. Oke, kalau gitu. Ya, teman-teman semua juga terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mau di Eversina dan Dava Wardana. Thank you sekali lagi, sehat-sehat. Good luck selalu. Boxingnya, jujutsunya semoga lancar. Semoga karakter kalian nanti nextnya bakalan ekspor lebih banyak lagi di industri ini. Kita tunggu karya-karyanya. So, teman-teman semua, itu dia podcast Breakdown Bros episode 99. Ditunggu episode 100-nya ya, guys. So, teman-teman mau di Eversina pamit. Dava Wardana pamit. Wah, Nandika pamit. spesial banget. Sampai bertemu di podcast berikutnya, guys. Bye-bye. Bye.